Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di mata kuliah dasar pemrograman. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan for, sekarang kita akan menggunakan while dan do while. Tapi kita secara materi akan tetap pada loop atau pengulangan. Oke, kita review dulu. Sebelumnya kita sudah mempelajari dasar-dasar materi dari pemrograman, dari variabel dengan tipe data, lalu sequence programming, dan yang terakhir kemarin pertemuan sebelumnya adalah pengulangan dengan statement for. Nah, terus sekarang kita masih membahas struktur kontrol pengulangan, di mana kita akan fokus pada while dan do while atau repeat until. Mereka akan memiliki persamaan, makanya materinya dibarengkan. Berbeda dengan for yang memiliki karakteristik yang lebih berbeda. Oke, mungkin pertanyaannya apa itu pengulangan? Ada yang sudah lupa mungkin atau terlupakan atau dilupakan. Oke, keywordnya kita akan ingat kembali. Keywordnya adalah akan melakukan perintah yang sama berulang-ulang selama memenuhi syarat dan dilakukan secara berurutan sampai dia selesai atau tidak memenuhi syarat. Ini adalah keywordnya yang harus Anda ingat. Mana penjelasan lebih detailnya seperti minggu lalu bahwa struktur kontrol pengulangan ini akan memungkinkan user saat menjalankan program akan dijalankan atau akan menjalankan perintah yang sama berulang-ulang selama syaratnya masih dipenuhi. Jadi dia akan terus berulang, tentunya dengan pengecekan. Jika masih terpenuhi, dia akan terus berulang, terus sampai dia selesai. Mana statement loop seperti yang dibahas di pertemuan sebelumnya terdapat 3, yaitu ada for, ada while, dan ada repeat until. Kita akan fokus pada 2 statement ini karena mereka memiliki kemiripan. Oke, kita mulai. Seperti yang saya jelaskan tadi, statement yang sekarang kita akan bahas yaitu while dan repeat until itu memiliki persamaan secara karakter. Saya akan menganalogikannya dengan game, sama seperti minggu lalu. Di minggu lalu, kita sudah membahas sedikit, di mana perbedaan dari for dengan while dan repeat until adalah karakteristiknya. For, jika diibaratkan pada game, dia merupakan game untuk olahraga, di mana waktu bermainnya terukur. Kita bisa mengetahui kapan selesainya hanya dilihat dari menit bermainnya. Contoh basket, yang 12 menit, jika tinggal 2 menit lagi dan tertinggal 10 angka misalnya, kita sudah bisa memprediksi apa yang harus kita lakukan dan bisa memprediksi berapa lama lagi pertandingan berakhir hanya dengan melihat sisa waktu 2 menit itu. Nah, karakteristik dari for seperti itu, di mana secara karakteristik terdapat blok start, lalu ada syarat untuk berulangnya, dan ada increment dan decrement. Blok itulah yang bisa memprediksi bahwa akan terjadi berapa kali pengulangan. Nah, sedangkan untuk while dan repeat until, karakteristiknya akan berbeda. Contoh gamenya itu adalah Call of Duty Black Ops misalnya. Game yang saya suka, di mana game ini punya genre first person shoot, di mana kita akan ibaratkan sebagai seorang tentara, atau zaman sekarang mungkin PUBG yang sedang ngetrend, atau uh, Free Fire dan lain-lain, dimana secara gameplaynya itu adalah kita bisa bermain selama mungkin, selama kita tidak mati, tidak ada pembatasan waktu untuk Call of Duty ini misal. Mana kalau kita diam aja ya udah, mau main 24 jam full pun ya udah tidak akan selesai-selesai jika kita diam saja dan bisa bertahan. Dimana game ini akan berhenti jika
kalau karakter yang kita mainkan mati. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tahu di detik keberapa, menit keberapa, atau di langkah keberapa karakter Anda mati? Tentunya itu tidak akan terprediksi, itu bergantung pada skill pemainnya. Ada yang mungkin baru 3 langkah mati, ada yang mungkin sudah masuk ke stage berapa baru mati. Itu semua bergantung pada pemainnya. Atau misalnya kita bermain PUBG, saat pertama kali terjun ternyata langsung memilih daerah Pochinki misalnya, yang terkenal dengan banyak persenjataannya. Kalau kita memilih rumah yang salah, ternyata saat kita mendarat di dalam rumah itu sudah ada pemain lain yang sudah memegang senjata, mungkin kita langsung mati. Tapi ternyata kalau kita skillnya jago, kita sudah tahu daerah-daerah yang tidak perlu ke kota besar, kita ke pinggiran dulu mencari senjata yang lengkap, mungkin kita bisa bermain, bahkan mungkin bisa chicken dinner dengan strategi itu. Jadi karakteristik WoW bisa dibilang tahu kapan akan berhenti, tapi tidak tahu kapan itu terjadi. Itu bergantung pada user biasanya. Nah, mungkin ada yang masih bingung apa itu yang dimaksud. Oke, kita akan langsung mulai ke karakteristiknya. Ini adalah karakteristiknya. Wild dan Repeat merupakan pengulangan yang memiliki karakter seperti game first person shoot tadi, di mana kita akan tahu berakhirnya itu apabila apa, tapi tidak tahu kapan itu terjadi, karena itu bergantung pada user. Berbeda dengan for. For itu statementnya akan ada blok start, ada blok finishnya atau syarat berulangnya, dan proses pengubahannya, sehingga bisa diprediksi. Misal, startnya adalah 1 dan dia akan berhenti jika nilai 1 ini menjadi 10, berarti otomatis kita sudah tahu dia akan berulang sebanyak 10 kali. Itu karakteristik for. Sedangkan while tidak diketahui kapan itu terjadi. Ini adalah karakteristik dari while. While digunakan untuk melakukan pengulangan selama kondisi pengulangannya bernilai true. Jadi dia akan memiliki syarat. Syarat itu adalah pembanding, sama seperti if, akan ada boolean expression, lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau sama dengan dan tidak sama dengan. Itulah yang akan jadi pembanding. Selama masih memenuhi syarat, dia akan dianggap true, maka perulangan akan terjadi. Apabila kondisi pengulangan sudah bernilai false, maka pengulangan akan berhenti. Nah, ini adalah yang membedakan antara while dengan repeat until atau do while. While melakukan pemeriksaan kondisi di awal pengecekan. Jadi syaratnya akan dicek di awal sebelum melakukan pengulangan atau masuk ke block statement yang akan berulang. Nah, ini adalah workflow-nya atau flow map-nya, di mana di sini kita mulai, lalu inisialisasi nilai start, dia akan membandingkan apakah start ini masih memenuhi syarat. Jika iya, dia akan lakukan perintah. Cek lagi, apakah masih memenuhi syarat? Dia akan lakukan perintah sampai dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan selesai. Nah, secara kerja seperti ini, berbeda dengan for yang ada increment atau decrementnya yang akan membuat itu terprediksi apakah itu ditambah 1 atau dikurangi 1. Dan inilah format algoritmanya, di mana formatnya kayak seperti ini. Ada while, lalu kondisinya, syarat dari boolean expressionnya, do statement. Dan statement inilah yang akan berulang selama kondisi ini masih memenuhi syarat. Lalu and while. Sehingga jika di Java, penulisannya akan seperti ini. While, lalu syarat, perintah yang diulang, lalu Kurawa tutup. Pastikan Anda membuat Kurawa buka dan Kurawa tutup lebih dahulu. Karena keterangannya adalah syarat ini akan berisi kondisi tadi, boolean expression yang memperbolehkan pengulangan terjadi. Jadi jika sudah tidak memenuhi syarat, maka pengulangan atau perintah ini tidak akan dijalankan lagi. Contoh,
Kita akan buat algoritma untuk menuliskan if 2019 unj selama program menerima inputan 2019. Jadi nanti akan ada sebuah variabel yang menerima inputan keyboard. Lalu, variabel yang menerima inputan keyboard itu akan dicek apakah isinya 2019. Jika iya, akan dituliskan if 2019 unj. Lalu ditanya lagi, jika masih menerima 2019, maka dia akan terus mencetak ini. Tapi jika inputannya misal hanya diisi 0, berarti dia sudah tidak sama dengan 2019, maka ini tidak akan dicetak atau dicetak kembali. Oke. Kita lihat langkahnya sama seperti sebelumnya. Yang pasti adalah kita harus pastikan variabel yang digunakan dari kasus ini apa. Karena kita hanya mengecek variabel angkatan sebagai variabel input, maka tentunya hanya ada satu variabel, yaitu angkatan. Lalu, syarat dari pengulangannya itu dia akan mencetak jika angkatan sama dengan 2019. Maka ini adalah syaratnya. Lalu, setelah itu kita buat pseudocode-nya, di mana di sini adalah set angkatan, berarti kita menyiapkan variabel angkatan, lalu contoh misalnya diawali dengan 2019, angkatan diisi 2019. Lalu kita cek, while angkatan sama dengan 2019, maka dia akan melakukan output if 2019 unj. Lalu input angkatan lagi and while, supaya ini akan berulang. Jadi kalau ini diisi 2019 lagi, dia akan mengecek lagi, lalu mencetak lagi, diisi lagi, cek lagi, akan mencetak lagi. Jika di sini diisi 0, lalu dia bandingkan apakah 0 sama dengan 2019, ternyata bukan, maka pengulangan ini berhenti. Dan ini adalah workflow-nya atau flow map-nya. Set angkatan, lalu angkatan diisi 2019, lalu kita cek apakah angkatan sama dengan 2019. Jika iya, kita output if 2019 unj. Lalu meminta inputan angkatan lagi, dicek lagi, jika masih dia mencetak, minta lagi, cek lagi, jika sudah tidak, dia akan berhenti. Flowchart-nya akan seperti itu. Dan jika kita buat dalam versi Java, maka akan seperti ini. Kita sediakan scanner, sc sama dengan new scanner, lalu sediakan variabel angkatan dengan tipe data integer, kita isi angkatannya dengan 2019, lalu kita buat syarat, while angkatan sama dengan 2019. Ini yang penting. Anda harus ingat bahwa jika kita melakukan pembandingan dan akan membandingkan apakah nilainya sama, pastikan menggunakan 2 sama dengan, karena ini adalah karakter yang berbeda. Jika sama dengannya hanya 1, berarti dianggap mengisikan nilai. Contoh ini angkatan sama dengan 2019, berarti variabel angkatan ini diisikan 2019. Sedangkan sama dengan 2 kali mengartikan membandingkan apakah nilainya sama. Ini berarti membandingkan apakah nilai dari variabel angkatan ini sama dengan 2019, karena di sini sudah diisi 2019, maka asumsinya adalah 2019 sama dengan 2019. Maka dia akan mencetak, lalu dia akan menanyakan kembali, akan diisi apa selanjutnya. Nah, disinilah yang akan dipengaruhi oleh user. Bisa saja user langsung mengisi 2001, misal, atau 2020. Saat diisi 2020, dicek apakah 2020 sama dengan 2019, otomatis dia akan langsung keluar. Tapi jika dia terus diisi 2019 sampai 1000 kali, otomatis ini akan terus berulang. Jadi pengulangannya based on user. Nah, selanjutnya adalah loop repeat atau do while. Secara karakteristik sangat mirip. Yang membedakan adalah pengecekannya saja, posisi pengecekannya. Jika while secara karakter adalah selama kondisi terpenuhi, sedangkan repeat sampai kondisi terpenuhi. Di mana pengecekan dari repeat di belakang atau di bawah. Sehingga asumsinya adalah repeat itu akan melakukan
operasi terlebih dahulu, baru melakukan pengecekan syarat. Mana ini adalah formatnya repeat statement until syaratnya. Jadi kita lihat syaratnya ada di belakang. Setelah melakukan sebuah statement, baru dia mengecek. Jadi ibaratnya adalah kalau while itu nonton bioskop, Anda masuk dulu, baru Anda saat mau masuk dicek terlebih dahulu tiketnya. Sedangkan kalau repeat until itu seperti naik angkot. Anda baru setelah turun baru membayar ongkosnya. Gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau while seperti di bioskop, kalau repeat atau do while seperti naik angkot, dicek di akhir. Nah, ini adalah penulisan di Javanya. Do Kurawa statement while atau lalu syaratnya. Ini yang membedakan. Kalau while tadi langsung di atas, while syarat statement, sedangkan ini di akhir. Sehingga secara alur program, kalau kita lihat atau kita trace, dia akan melakukan statement ini terlebih dahulu, baru mengecek apakah masih memenuhi syarat. Sehingga bisa diasumsikan jika kita menggunakan do while, berarti minimal satu proses dilakukan. Oke, itu adalah penjelasannya dari while dan repeat until atau do while dalam Java. Kita akan lanjutkan di video berikutnya terkait bagaimana implementasinya dalam bahasa Java. Oke, saya tutup untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.